adik-adik balita kelas pelopor, selamat pagi. Kali ini kita kembali lagi dalam sidang anak-anak online ya. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap penuh sukacita ya, karena itu membuat imun tubuh kalian makin bertambah sehingga kalian tetap sehat selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sidang kita, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini kami bisa datang kepadamu. Kami mau bersidang anak-anak. Tuhan pimpin kami, berikan kami telinga yang bisa mendengar setiap perkataan dari firman Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan dirimu. Kami mau mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku Adil. Kakak ulangi lagi, Tuhanku Adil. Naskah Alkitabnya ada di kitab Perjanjian Lama, di kitab Yosua pasal 7 dan Matius pasal 5 ayat 45 ya. Yosua pasal 7 dan Matius pasal 5 ayat 45. Nah, judulnya apa tadi adik-adik? Tuhanku Adil. Nah, adil itu apa sih? Kalian tahu nggak? Apa sih adil itu? Adil itu bila membagi sesuatu itu dengan ukuran yang sama. Nah, kakak memiliki cerita. Suatu hari ada seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak. Anaknya 4. Nah, pada waktu itu ibunya memiliki kue. Nah, kue coklat. Wah, enak sekali. Nah, kue coklat itu dia memotongnya menjadi 4 bagian. 1 diberikan kepada anaknya yang nomor 1. Kedua diberikan kepada anaknya nomor 2. Terus roti ketiga diberikan kepada anaknya nomor 3. Dan yang terakhir diberikan kepada anak yang nomor 4. Ketika anak-anaknya sudah menerima roti dari mamahnya, kemudian ada satu anak, dia bilang, aku enggak mau makan, bagianku kecil sekali, beda dengan itu punya yang lainnya, itu besar. Wah, mama ini motongnya enggak benar, baginya enggak benar, aku dapatnya kecil. Adik-adik pernah mengalami hal demikian enggak dalam sehari-hari? Nah, mungkin pernah mengalaminya ya adik-adik. Banyak orang ingin berlaku adil, ingin berbuat adil, tetapi tidak bisa adik-adik. Tidak bisa yang berbuat yang seadil dengan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat adil. Nah, coba kalian perhatikan cahaya matahari. Nah, Tuhan memberikan cahaya matahari kepada kita semua. Dia sangat adil. Tidak ada yang mendapatkan cahaya yang lebih sedikit atau mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak. Tuhan memberikan cahaya matahari sangat adil. Bukan hanya diberikan kepada orang yang kaya saja atau orang yang miskin saja, tetapi Tuhan memberikan sama rata. Tuhan sangat adil. Kemudian udara yang kita hirup saat ini, Tuhan juga memberikan udara yang sama adik-adik. Nah, baik yang dihirup oleh kalian yang punya uang banyak, atau kalian yang rumahnya kecil, atau kalian yang memiliki rumah yang besar, yang kaya raya, atau yang
memiliki rumah yang kecil, tidak memiliki mobil, semua sama. Semua Tuhan berikan udara yang sama, adik-adik. Tidak ada udara yang kalian hirup lebih bersih daripada udara yang kakak hirup. Semua Tuhan berikan sama. Semua sangat adil, adik-adik. Tuhan Yesus cinta kalian semua. Tuhan Yesus cinta adik-adik semua. Tuhan Yesus juga cinta kakak semua. Semua kasihnya juga Tuhan berikan sama rata. Tetapi Tuhan Yesus juga adil, adik-adik. Tuhan Yesus adil menghukum orang yang bersalah. Nah, setiap orang yang berbuat salah atau orang yang berbuat dosa, tentu Tuhan pasti menghukumnya, adik-adik. Nah, jika kamu berbuat salah, Tuhan Yesus menghukum kamu enggak? Ya, Tuhan Yesus menghukum kalian. Meskipun Tuhan cinta kalian semua, tetapi jika kalian berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan juga akan menghukum kalian. Lalu kalian memiliki uang yang banyak, Tuhan Yesus tidak bisa disogok, adik-adik. Tuhan Yesus tidak bisa disuap dengan uang kalian. Karena Tuhan Yesus itu adil. Siapapun yang bersalah selalu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dia sangat berlaku adil. Tidak peduli kalian memiliki uang banyak, kalian rumahnya besar, Tuhan tidak bisa disuap. Karena Tuhan kita itu adalah adil. Nah, lalu kalau kalian menjadi anak presiden, apakah Tuhan juga akan menghukum kalian jika kalian berbuat salah? Ya, jika kalian berbuat salah, Tuhan juga akan tetap menghukum kalian, adik-adik. Tidak peduli kalian anak presiden, kalian anaknya hamba Tuhan atau orang yang melayani. Namun jika kalian berbuat salah, Tuhan tentu juga akan menghukum kalian. Nah, sekarang coba kalian perhatikan cerita Alkitab berikut ini ya, mengenai bangsa Israel yang kalah berperang. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Dosa akan sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua pasal 7 ayat 1-26. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yerikho dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Besoknya, Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Ternyata, Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas disembunyikan di kemahnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang.
Pada waktu pagi hari, Raja negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya sebagai ucapan syukur, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa yang membuat bangsa Israel kalah dari perang? Wah, ternyata ada satu orang yang tidak menaati perintah Tuhan. Siapa adik-adik? Ya, dia adalah Akan. Akan tahu nggak perintah Tuhan? Nah, Akan tahu perintah Tuhan, tetapi Akan tidak menuruti, Akan tidak taat akan perintah Tuhan. Meskipun orang lain tidak melihat apa yang dilakukan oleh Akan, tetapi ada yang melihatnya. Ayo, siapa adik-adik? Ya, Tuhan melihatnya. Meskipun Tuhan tidak melihat apa yang diperbuat oleh Akan, dia menyembunyikan jubah yang indah, dia menyembunyikan perak, emas di dalam kemahnya, tetapi Tuhan mengetahuinya adik-adik. Nah, kenapa Akan bisa berbuat demikian? Dia tadinya melihat, wah, jubah itu indah, wah, ada emas perak yang, wah, hatinya ingin sekali memiliki barang tersebut adik-adik. Akhirnya timbul niatan untuk mengambil barang-barang itu. Meskipun orang lain tidak ada yang mengetahuinya, tetapi Tuhan tahu. Dan akibatnya, wah, akibatnya sangat serius sekali. Tuhan menghukum Akan adik-adik. Nah, kalian di sini, dapatkah kalian jika di supermarket banyak barang, nah mungkin tidak ada orang lihat, bolehkah kalian mengambil barang yang bukan milik kalian? Misalkan tidak ada yang melihat nih, boleh nggak kalian mengambil barang seenaknya yang bukan milik kalian? Nah, tidak boleh adik-adik. Meskipun orang di sekeliling tidak melihat, tetapi ada Tuhan Yesus yang melihat. Nah, tadi setiap anak-anaknya yang bersalah, Tuhan pasti berlaku adil. Tuhan akan menghukumnya. Nah, maka dari itu kita belajar dari perkara ini. Kita belajar untuk berbuat, tidak mengambil, tidak mengingini barang milik orang lain. Nah, jika kita berlaku salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar minta ampun sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku telah mengambil misalkan uang mamaku, aku ambil tanpa sepengetahuan mamaku. Tuhan, ampuni aku. Dan adik-adik belajar untuk mengembalikannya, ya, dan tidak mengulangi kesalahan yang itu lagi. Bolehkah kita mengambil barang milik teman kita? Ya, jangan. Meskipun orang lain di sekeliling kita tidak tahu, tetapi ada Tuhan yang mengetahuinya. Semua perbuatan kita, meskipun orang lain tidak tahu, Tuhan selalu memperhatikan. Maka dari itu, kita belajar dari peristiwa Akan ini, kita belajar untuk menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Nah, ayat hafalan kali ini ya ada di kitab Mazmur pasal 145 ayat 17. Berbunyi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Kakak ulangi, Mazmur pasal 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Nah, adik-adik di rumah dihafalkan ayat hafalan Alkitab ini ya, supaya firman ini terus
bisa melekat di pikiran kita bahwa Tuhan itu adil, bahwa Tuhan itu akan menghukum semua orang tanpa memandang bulu. Jika semua orang itu bersalah kepada Dia, bersalah atau berbuat dosa. Nah, sebelum kita akhiri, mari adik-adik kita berdoa lagi ya. Kita datang kepada Tuhan dengan lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau adalah Allah yang adil. Engkau terhadap orang-orang yang bersalah, Engkau tidak memandang bulu. Engkau akan menghukum setiap orang-orang yang bersalah atau berbuat dosa. Tuhan, ampuni aku jika aku juga kadang masih berbuat salah. Tuhan, aku mau Tuhan memperbaikinya, tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Kita sambung di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.